Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan jika malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama memuji, membesarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Meskipun lewat virtual, tapi kita boleh berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita hampir kata Allah yang Maha Kudus. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah pemeliharaan kami. Penuh segenap hati kami ini memuji Engkau malam hari ini. Mari sama-sama kita
kekuatan, kesehatan untuk berkumpul bersama keluarga kami, bersama kerabat kami, melalui ibadah online ini Bapa. Kami rindu memuji, membesarkan nama, mengucap syukur buat kasih setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, memberkati hamba-Mu yang melayani Engkau, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, bela Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Ini setiap kami Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, semua pergumulan kami, Engkau sendiri yang memenjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, membesarkan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersuka cita memuji Tuhan. Mari kita kecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Yang suka cita kita pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Ya Allah yang memelihara kita, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan sukacita lebih lagi takkan aku, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Beri kemuliaan sorak-sorai buat Allah kita. Kita bersuka cita sebab segala sakit, penyakit, segala kesedihan kita telah diubahkan menjadi sukacita, menjadi tarian oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih bersuka cita. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya bagi setiap kita malam hari ini, kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebab hanya melalui firman Tuhan, hidup kita boleh dikuatkan. Kita yang lemah, kita yang sakit, kita meyakini bahwa hanya Tuhan, hanya tangan Tuhan, tangan kuat yang mampu menopang, menyembuhkan, dan menemani setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu dari awal. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai Syukur kami kehadirat-Mu Tuhan, bahkan berterima kasih karena sampai pada saat hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu, menerima ibadah pada saat hari ini. Bersyukur kami bahkan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami pada saat hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami semua bicarakan, kiranya Tuhan urapi kami hamba-Mu ini Tuhan, dan urapi kami semua anak-anak-Mu, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang mengganggu angan dan pikiran kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang ada, biar hadirat-Mu di tengah-tengah hati kami, bahkan di dalam lingkungan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siap menerima sabda firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita bisa kembali bersama-sama menerima firman Tuhan.
Kita akan langsung membaca di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 31 ayat ke-28. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia 31 ayat ke-28. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikian juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya pada saat hari ini akan memberi tema berjaga-jagalah. Sebagaimana pada saat-saat hari ini kita harus disiapkan untuk sebagaimana kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dan kita tidak akan roboh sebagaimana terutama di dalam iman kita. Iman kita harus kokoh, iman kita harus kuat dalam segala hal apapun bentuknya, dengan segala pencobaan, dengan segala apa permasalahan ini. Karena di sini dikatakan, saya bacakan ulang lagi sebagaimana maka 28, maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka. Mereka ialah si jahat atau si iblis. Sebagaimana apa dia menginginkan untuk mencabut dan merobohkan. Si jahat istilahnya sebagaimana dalam segala bentuk apapun dia bisa merobohkan iman sebagaimana umat Allah, sebagai orang yang percaya. Orang percaya seakan-akan tidak bisa sebagaimana kekuatannya sendiri. Orang-orang umat Allah supaya dia roboh, tidak lagi menyembah kepada Tuhan Yesus, tetapi dia akan berlari atau dia tidak lagi dekat sama Tuhan. Apa itu? Sebagaimana Alkitab sudah tertulis di dalam Bapak Ayub, sebagaimana Nabi Ayub dia diberi ujian atau dia sebagaimana diberi sakit penyakit, tapi semuanya ini seizin Tuhan. Sebagaimana Bapak Ayub memberikan semuanya kehidupannya kepada Tuhan, sebagaimana hidupnya itu untuk Tuhan. Tapi si kuasa, si jahat, kuasa iblis mengganggu, bahkan menggoda, sebagaimana hartanya dihabiskan. Tetapi dengan kata-kata itu katanya, ya Tuhan, bagaimana dia akan menyembah Engkau, karena dia memagari dengan Tuhan memagari si Ayub sebagaimana yang setia kepadamu. Tetapi kalau pagar itu sudah tidak ada, dia akan menghujat, bahkan tidak akan setia lagi kepadamu. Tetapi Tuhan mengatakan, bahkan pada hari ini, nah sekarang engkau pakai semuanya yang dipunyainya, hartanya, apapun bendanya, kamu yang berkuasa di dalamnya. Tetapi apa yang ada diri Ayub, istilahnya nyawanya, jangan kamu sentuh. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita, supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan, supaya apa yang akan datang Tuhan akan menolong, sebagaimana seperti Bapak Ayub ditolong Tuhan dengan segala keadaan sakit penyakit. Sampai hari ini banyak sakit penyakit apapun, karena di Yohanes pun 10 ayat ke-10 pun mengatakan, si iblis dia dikatakan diumpamakan sila pencuri, hanya bisa membunuh
dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi berkat yang kelimpahan dan hidup yang kekal. Itulah kalau ada di dalam Tuhan, kita akan dilindungi, kita akan disertai, seakan-akan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak melampaui akan segala kekuatanmu. Sebagaimana pada saat hari ini semua serba takut, semua seakan-akan tidak mampu, mau melangkah khawatir, mau ke sana wah khawatir. Seakan-akan kehidupan dilingkupi seluruh dunia, bahkan di lingkupan kita pada saat hari-hari ini. Apa itu? Corona. Sebagaimana corona, virus-virus yang membahayakan, sebagaimana sampai kedokteran pun, sampai perawat pun, sampai dari yang sakit, dengan semuanya ini menakutkan. Sampai-sampai orang tidak bisa baik-baikan. Yang biasanya bisa berjabat tangan, sekarang sudah agak jauh jabat tangannya. Dulu seakan-akan bisa berkompromi, dekat-dekatan, satu sama yang lain, bisa berdempetan. Sekarang harus 1 meter. Itu semuanya penghalang-penghalang dari kuasa si jahat. Karena apa? Sakit penyakit tadi, takut akan virus penular tadi. Tapi kalau kita menurut firman Tuhan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak khawatir lagi. Tetapi memang harus kita berjaga-jaga. Sebagaimana kemampuan kita, seakan-akan kita yang akan melangkah harus waspada. Sebagaimana kita tidak tahu, karena si jahat itu juga tidak kelihatan. Sama dengan corona, tidak kelihatan saudara. Saudara kalau mungkin kelihatan, bisa kita samblet atau kita pukul dengan cara apapun kalau kelihatan. Kalau si jahat tidak kelihatan, kita pasrahkan sebagaimana Tuhan yang tahu semua si jahat itu. Karena roh ialah bisa melawan, bisa kelihatan dengan roh. Maka itu saudara harus dekat dan selalu memohon kepada Tuhan. Harus untuk di dalam perlindungan kita melangkah demi melangkah. Apa yang ingin Tuhan inginkan? Kita harus hidup di dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Kalau pada saat-saat hari ini juga sakit penyakit, mungkin yang bahaya, seperti langsung meninggal, seperti sakit jantung. Orang sakit jantung itu seakan-akan tidak bisa ditolong karena sudah detaknya, jantungnya berhenti. Karena apa? Karena dia takut. Karena dia takut, seakan-akan segalanya deg-degan, was-wasan, tidak menurut atau dia tidak pasrah kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semuanya itu seakan-akan ketakutan. Kenapa semua orang itu bisa takut? Karena bersalah. Kenapa dia bersalah? Karena segala di dalam kehidupannya itu banyak yang membohongi. Karena kalau orang berbohong, kalau dia ketemu orang yang dibohongi, dia terkejut. Dia takut. Seakan-akan tidak berani untuk menghadapi situasi keadaan yang tadi dia janjikan. Lebih lagi, berdebar lagi, ketemu lagi, berdebar lagi, takut lagi. Akhirnya jantungnya terganggu. Ada seakan-akan orang musuh. Dia tidak mengampuni.
dia tidak berpegang akan firman Tuhan. Ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Dia tidak mengampuni. Akhirnya dia membalas jahat dengan kejahatan, mata dengan mata, tinju dengan tinju. Akhirnya saling membalas. Setiap ketemu orang hampir bersamaan dengan orangnya yang sama, dia hati atau jantungnya berdebar-debar. Dikirain dia mau membalas musuhnya tadi. Seperti ada contoh lagi, ada kepolisian. Karena dia selalu berbuat jahat, selalu berbuat berkelahi. Ada polisi datang padahal dia mau ke rumah Pak RW dengan papasan. Dia takut padahal di Pak RW dia mau untuk rundingan bagaimana kampungnya untuk disemprot sebagaimana virus dari corona tadi. Dia selalu takut, jantungnya berdebar-debar, seakan-akan terpengaruh dalam kesalahannya tadi. Maka itu saudara, biarlah kehidupan kita ini tidak jantungan lagi, tidak salah lagi. Kita apa adanya aja kita utarakan, kita omongkan, lebih kita sportif. Kita seakan-akan betul-betul meyakinkan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau kita memang bersalah, katakan bersalah. Bila orang mengakui kesalahannya dengan setia, Tuhan pun dengan setia akan mengampuninya. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Di situ Tuhan mengatakan, tunjukkan di dalam kehidupanmu kalau kamu memang salah, akui kesalahan. Sama seperti orang kena stroke, darah tinggi. Dia seakan-akan itu selalu hidupnya happy, selalu hidupnya berpoya-poya, lupa padahal dahulunya itu tidak memiliki dan tidak mempunyai apa yang dibuat foya-foya tadi. Bekerja keras memang hasil kamu, berupaya memang usahamu. Tapi jangan lupa sama Sang Pemberi berkat. Sedikit-sedikit kita mau foya-foya, jalan terus, bergaul lagi bersama teman-teman, makan-makan ke sana ke sini, lupa akan berdoa. Lupa akan ibadah, apalagi baca firman. Sampai-sampai dia lupa akan anak istri. Saking bahagianya, saking sukacitanya. Malah ingat kepada anak orang. Akhirnya anak menjadi istri. Maunya yang nikah lagi. Apa yang di dalam kehidupannya? Lari dari Tuhan. Tidak dekat lagi sama Tuhan. Akhirnya si jahat itu merenggut, bahkan dia mau mengambil lagi. Karena apa? Seizin Tuhan. Karena dia tidak ingat lagi sama Tuhan. Tidak bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Bahkan tidak berdoa. Apa yang terjadi? Dikit demi sedikit hartanya habis. Karena dengan sukacitanya yang tadi, akhirnya dia dikit demi dikit hartanya habis. Kebiasaan sukacita, kesukaannya dia happy-happy, akhirnya dia tidak bisa happy lagi, tidak bisa poya-poya lagi. Hatinya menderita.
Hatinya akhirnya stres, tidak punya uang. Apa yang terjadi? Dia akhirnya berpikir stres, akhirnya stroke. Bahaya. Kalau anak Tuhan pada saat hari ini masih kita memiliki Tuhan Yesus, meskipun kita tidak memiliki apa yang ada di dunia ini, kita bangga, kita bersyukur bisa apa yang kita nikmati pada hari ini. Meskipun nasi dengan ikan apa yang ada pada saat hari ini, kemungkinan kerupuk kah, tahu tempe kah, lumayan. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan Yesus. Apa karena kita memiliki Tuhan Yesus? Karena kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih dilindungi dari segala sakit penyakit, virus menular, corona. Pada saat hari ini kita bersyukur. Banyak orang bimbang, banyak orang seakan-akan mencari supaya gimana tidak ada sakit penyakit. Sampai semua obat apapun, ramuan apapun dipakai masuk ke tubuh seseorang supaya orang itu sehat dan kuat. Maka dari itu saudara, apapun yang Anda sudah miliki pada saat hari ini, miliki harta pun, kekayaan apapun, jangan lupa kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun pada saat hari ini kita tidak memiliki apapun dengan segala harta yang ada di dalam dunia ini, kita bersyukur masih ada apa yang kita miliki, kekuatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, puji Tuhan, bersyukur karena kita masih memiliki Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini. Sebagaimana juga orang-orang pada saat hari ini banyak sekali yang kena pabrik gula. Pabrik gula, tubuhnya banyak gulanya. Iya. Banyak sekali pemikiran yang seperti itu. Pabrik gula. Bagaimana orang itu sepertinya kok seperti itu pabrik gula. Yang dikonsumsi kebanyakan yang manis-manis. Tidak memasukkan yang pahit-pahit. Apa itu? Suara kita, omongan kita. Supaya kita ini bisa menyerap yang manis atau yang pahit dari ucapan kita. Bagaimana ucapan kita? Harus kita sehat. Yang manis itu kasihkan orang. Ucapan kita yang manis-manis, yang sedap didengar, yang mulia, yang suci, itu kasihkan ke orang. Biar orang itu merasakan yang manis. Tuh, kenapa? Kita harus ucapan kita yang manis. Yang keluar, bukan yang masuk yang manis. Kalau kita yang masuk yang manis, manis terus. Pujian terus, seakan-akan kita sanjungan terus. Kita itu yang manis-manis. Tetapi kalau yang pahit, orang yang berkata pahit kepada kita, orang yang suka nyengol kepada kita, nyengol istilahnya, yang ucapannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Penghinaan, seakan-akan yang membuat kita ini sakit, kita terima.
kita akan sehat. Kalau kita tetap bertahan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Meskipun saya dihina. Meskipun saya ada ejaan. Sebagaimana Wahyu 10 ayat 10 pun mengatakan, aku melihat kitab, malaikat memberikan kepada kita. Akhirnya setelah aku makan, manis di mulut, pahit di perutku. Itu menandakan di keluaran kita itu yang manis-manis, di dalam kita terima yang pahit. Itu enggak apa-apa. Itu yang menyegarkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita itu sehat. Supaya kita ini kuat. Kalau sehat dan kuat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk sehat dan kuat di luar sana. Saking kuatnya, saking sehatnya, lupa akan Sang Pemberi sehat dan kuat. Bagaimana Pak kalau pada saat hari ini saya ini merasa sakit semua badan saya. Seakan-akan penyakit saya ini enggak sembuh-sembuh. Hanya kepada Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada namanya terlambat. Amsal 3 itu mengatakan 7 dan sampai 8. Bila kamu ingin sehat, bila kamu ingin kuat, jauhkan dari segala kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu, yang menyegarkan tulang-tulangmu. Mari pada saat hari ini, gak ada yang nama terlambat. Jangan berfrustasi atau kita berputus asa. Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan masih sayang kepada saudara dan kepada saya. Yang penting kita menerima proses Tuhan. Memang kita masih sakit, tapi kesakitan itu hari demi hari. Lakukan yang baik, lakukan yang benar, jauhkan dari segala kejahatan. Pasti saudara dan saya disembuhkan. Sehat di dalam kehidupan kita. Kita bisa seakan-akan Tuhan pada saat hari ini penyakit saya tidak bisa disembuhkan, katanya dokter, katanya semua orang yang sudah melakukan. Parah sakitmu itu. Jangan hiraukan. Jangan didengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Mari kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebelum saudara dan saya binasa, sebelum saudara dan saya ini akan terlunta-lunta, mari datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan sakit penyakit itu cepat dan lambat semua bisa diselesaikan sama Tuhan. Yang lebih bahaya lagi, kalau namamu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat ke-15. Itu mengatakan, kamu kalau namamu tidak ada di dalam kitab kehidupan, celakalah. Kamu akan dibakar api yang membinasakan. Saudara dan saya bukan lagi orang-orang yang jahat. Pada saat hari ini kita harus berusaha supaya kita tetap
tetap di hadirat Tuhan. Tetap di dalam naungan Tuhan. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menginginkan kepada kita. Agar kita ini dapat memuliakan nama Tuhan. Agar kita dapat bisa anak-anaknya ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Agar dimanapun anak-anak Tuhan berada, itulah yang Tuhan inginkan. Oh, itulah anak Tuhan Yesus. Sebagaimana orang Kristen. Harus seperti itu, saudara. Mari pada luang hari ini, supaya kita ini tidak binasa di dalam api neraka yang kekal. Tapi kita bertobat pada saat hari ini. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan. Supaya Tuhan berikan. Agar kehidupan kita ini berguna kepada semua orang. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat hari ini. Tuhan sudah berfirman. Baik melalui kami hamba-Mu pada saat hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kami. Biar kami pada saat hari ini dengan segala keadaan kami sakit dan penyakit. Apapun di dalam kehidupan kita yang menderita. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memulihkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau sudah tuntun dalam kehidupan kami. Di jalur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami pada saat hari ini menjadi berkat di mana kami berada. Maka ini Tuhan, kami sehati untuk hamba-Mu. Bapak Ibu Gembala Tuhan, berkati kekuatan dan kesehatannya selalu. Di dalam kehidupannya Tuhan juga pada saat hari ini. Yang Tuhan sudah pakai dalam umur kehidupannya ini. Tuhan dimuliakan baik melalui hamba-Mu Bapak Ibu Gembala. Biarlah kekuatan ini juga Tuhan bisa memberikan contoh kepada kami semua hamba-hamba-Mu di tempat gereja-Mu ini. Berkati sekeluarganya, rumah tangganya, juga anak cucu semuanya. Tuhan, kami sehati di mana sampai pada saat hari ini. Bangsa kami Indonesia ini, bahkan di kota kami Surabaya ini, bahkan di kampung kami ini, bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Engkau jauhkan dari segala virus menular, corona apapun bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu dan umat-Mu. Pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan kota kami, bahkan dalam segala perekonomian, dalam pengerjaan pengusaha, semua Engkau pulihkan Tuhan. Agar kami juga di kota kami berada di Surabaya ini, bisa kami Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat hari ini kami yang akan berpisah, bahkan kami akan pulang Tuhan, akan membawa segala berkat damai sejahtera, bahkan akan penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan Roh-Nya yang kudus yang memberkati baik jasmani, materi, rohani sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa